jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di Pro 2 Sobat Kreatif untuk hari ini, hari Rabu, bersama dengan teman-teman pelajar dari SMA Plus Negeri 17 Palembang kelas 10. Karena udah hadir secara virtual ya. Di sini ada Ibu Mike Dwi Kinasi SPD. Halo, selamat siang Ibu. Halo Mbak, selamat siang. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Mbak, sehat. Bu, ini panggilannya kalau sama anak muridnya apa nih? Bu Mike, Ibu Dwi atau Ibu Kinasi ini? Biasanya kalau di sekolah itu dipanggilnya Miss Mike Mbak. Miss Mike, oke, Miss Mike. Iya. Ini nanti ya teman-teman dari kelas 10 semuanya akan mengikuti mata pelajaran matematika wajib kita ya. Iya Mbak. Oke, topiknya bener ya, trigonometri, perbandingan. Benar sekali, trigonometri. Oke. Tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri, kebalik dong berarti. Maklum aku udah lama banget ya nggak sekolah gitu, udah lupa banget. Dan nanti teman-teman dari SMA Plus Negeri 17 Palembang ya kelas 10 bisa bergabung bertanya. Nanti materinya akan disampaikan dulu sama Ibu Miss Mike ya. Miss Mike bakal ngasih materinya. Setelah itu kalian boleh bertanya di 0857 2-nya 5 kali 916 atau enggak langsung aja gabung di live chat di YouTube kita ya @RRI Palembang. Oke deh kalau gitu Bu Mike, gimana kalau kita langsung aja mulai untuk pemberian materi kita di mata pelajaran matematika wajib ini. Silakan Miss Mike. Oke, boleh. Oke, Mbak boleh minta tolong saya mau share ke screen? Oke, boleh. Ini pengaturannya belum ya Mbak? Ya, oke deh kalau gitu. Sahabat kreatif, nanti kita akan mengikuti ya penyampaian materi oleh Ibu. Aku manggil Ibu dulu ya. Ini masih Miss soalnya, belum Ibu, belum. Masih di belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro
Pro 2 RRI. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kenyang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas, Sobat Kreatif, untuk pelajaran matematika wajib, trigonometri, perbandingan trigonometri bersama dengan Miss Mika Dwi Kinasi dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, ini akan memberikan materinya ya, Sobat Kreatif. Miss Mika, halo Miss. Halo Mbak Selvi. Hey, langsung aja Miss. Oke, boleh. Terima kasih untuk Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak, Bapak Ibu guru yang tidak pernah berhenti berbagi ilmu, berkreasi dan berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi para siswa-siswinya. Terkhusus untuk guru SMA Plus Negeri 17 Palembang, selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Perkenalkan, saya Mika Dwi Kinasi, guru matematika di SMA N Plus Negeri 17 Palembang. Biasanya sih para siswa-siswi itu manggil saya dengan sebutan Miss Mika ya, atau Miss Mike juga boleh, terserah deh. Oke, apa kabarnya semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, dan yang pasti kita harus tetap semangat belajar di masa pandemi, meskipun ya tahu sendirilah banyak sekali keterbatasan kita ya di masa pandemi ini. Oke. Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi matematika, yaitu tentang trigonometri. Kalau dengar kata matematika ini biasanya nih kalau nggak di SMP, nggak di SMA itu jadi salah satu pelajaran yang paling menakutkan ya, karena paling susah katanya. Dan masih banyak deh keluhan-keluhan siswa lainnya yang biasanya Miss dengar. Matematika nggak sesusah itu kok kalau kita udah cinta sama matematikanya. Jadi kita harus cintai dulu apa itu sih matematikanya. Nah, jadi di sini Miss akan menekankan inti dari matematika adalah untuk tidak membuat hal-hal sederhana menjadi sulit, tetapi sebaliknya, untuk membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Kenapa sih Miss bisa bilang seperti itu? Oke. Jadi kita masuk ke materinya nih. Kita mulai dari sejarah trigonometrinya. Kita harus tahu sejarahnya dulu nih. Jadi trigonometri itu sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Sejak zaman Mesir kuno,
zaman Babilonia, dan peradaban lembah Indus. Dan beberapa penemunya yaitu ada Hipparchus, ini matematikawan dari Yunani. Jadi sekitar 150 tahun sebelum Masehi, dia ini menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Lalu selanjutnya itu ada Claudius Ptolemy, dia ini juga matematikawan Yunani. Lalu pada tahun 499 itu ada Aryabhata. Nah, beliau ini adalah seorang ahli matematika dari India. Dan kemudian yang paling terkenal itu adalah Al-Batani. Atau Al-Batani ini juga dikenal sebagai bapak trigonometri. Nah, trigonometri itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang artinya 3 sudut, dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengukuran mengenai sudut dalam segitiga. Oke. Nah, trigonometri ini sangat banyak loh manfaatnya dalam kita kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu dalam bidang astronomi. Loh, apa hubungannya nih Miss trigonometri sama astronomi? Jadi gini nih, di luar angkasa itu kan banyak sekali tuh benda-benda langit. Ada bintang, ada planet, ada bulan, ada matahari. Nah, pasti benda-benda itu kan mempunyai jarak nih antara satu sama lainnya. Nah, disinilah peran serta trigonometri. Jadi untuk mengetahui jarak antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lainnya. Kebayangkan kalau nggak ada trigonometri, gimana bisa kita ngukur benda-benda langit tersebut? Gak mungkin kan kita mau pakai penggaris atau mau pakai meteran, berapa ribu meteran yang mau kita pakai. Jadi sangat berguna sekali ya trigonometri ini. Lalu selanjutnya itu trigonometri itu bisa digunakan juga untuk mengukur tinggi suatu gedung nih. Tinggi suatu gedung bisa, untuk mengukur tinggi pohon juga bisa, tinggi menara juga bisa, dan masih banyak lagi ya. Lalu selanjutnya itu trigonometri itu digunakan dalam bidang navigasi, yaitu untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Dan trigonometri itu juga bisa dipakai untuk mengukur arah kiblat ya, yaitu dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Dan masih banyak lagi tuh sebenarnya manfaat trigonometri, bisa dicari-cari sendiri ya. Oke. Kita masuk ke inti materi. Jadi ini definisi dan beberapa istilah yang akan kita pakai untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, pada segitiga siku-siku ABC, ini segitiganya, di mana siku-sikunya itu adalah di sudut B. Jadi perlu kita ketahui dulu nih, bahwa segitiga itu terdiri dari 3 sisi ya. Sisi depan, sisi samping, dan sisi miring atau hipotenusa. Nah, kalau misalnya kita lihat sudut A ini, sisi depan sudut A itu adalah yang ini nih, si BC ini. Jadi sisi depan dari sudut A itu adalah BC atau A kecil. Lalu, sisi samping dari sudut A ini adalah si AB nih, atau kita sebut juga sebagai C kecil. Dan sisi miringnya atau hipotenusanya adalah si AC atau si B kecil ini. Lalu gimana dengan sudut C, Sudut C itu juga sama. Kalau kita mau cari sisi depan dari sudut C, berarti kita tarik garis nih. Ini adalah sisi depan dari sudut C. Dan sisi depan dari sudut C itu adalah AB atau C kecil. Dan sisi samping dari sudut C itu adalah si CB atau A kecil. Dan sisi miringnya itu adalah si AC atau si B kecil. Nah, sinus A didefinisikan sebagai perbandingan sisi depan sudut A dengan sisi miring atau hipotenusanya ya. Perbandingan sisi depan dengan sisi miring itu definisinya. Jadi sin A itu sama dengan sisi depan sudut A dibagi
dengan hipotenusa atau sisi miringnya, di mana hipotenusanya ini adalah si AC atau B kecil. Sisi depan sudut A itu adalah BC, dan sisi miring sudut A-nya itu adalah si AC. Atau bisa juga kita sebut dengan A kecil per B kecil. Ini untuk sinus A. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan, kalau tadi sinus, kita lanjutkan dengan si kosinus. Segitiganya masih sama, ada segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jadi kosinus sudut A didefinisikan sebagai perbandingan sisi samping sudut A dengan sisi miring atau hipotenusanya. Jadi, cos A itu sama dengan sisi samping sudut A, ini sisi sampingnya, berbanding dengan sisi miring sudut A atau hipotenusanya itu adalah si AC. Jadi, sisi samping sudut A-nya itu adalah AB, dan sisi miringnya itu adalah AC. Atau sama dengan C kecil per B kecil. Selanjutnya, pada segitiga yang sama, tangan A itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi di depan sudut A dibagi sisi samping segitiga. Tan A itu sama dengan sisi depan sudut A dibagi dengan sisi samping sudut A. Sisi depan sudut A-nya itu adalah si BC, dan sisi samping sudut A-nya itu adalah si AB. Atau sama dengan A kecil per C kecil. Oke. Nih, kalau diberikan segitiga siku-siku dengan theta adalah salah satu sudut dari segitiga tersebut, maka seperti yang kita ketahui sebelumnya, di depan sudut theta ini itu adalah si A di depannya. Terus di samping sudut theta itu adalah sisi B, dan sisi miringnya itu adalah sisi C. Kita namain A, B, C ya. A itu untuk sisi depan sudut theta, B itu untuk sisi samping sudut theta, dan C itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Jadi sin theta di sini adalah sisi depan per sisi miring kan? Atau bisa kita singkat juga dengan demi. Jadi sin theta itu demi, kita sepakatin ya. Sin demi, biasanya singkatnya gitu dulu. Kalau dilihat dari segitiganya, jadi perbandingan yang akan kita dapat itu adalah A per C. Karena sin theta adalah depan per miring. Depannya itu A, miringnya itu adalah C. Lalu ada juga cos theta. Cos theta tadi definisinya adalah perbandingan sisi samping sudut theta dengan sisi miring. Jadi cos theta itu adalah sami, samping per miring. Itu sama dengan sampingnya itu B dan miringnya itu adalah C. Lalu tan theta itu adalah sisi depan dibagi sisi samping atau desa. Itu sama dengan A per B. Depannya A dan sampingnya itu B. Nah, lalu selain sinus, kosinus, dan tangen yang telah kita ketahui tadi, ada beberapa juga perbandingan trigonometri yang harus kita ketahui. Apa aja itu? Yang pertama itu ada, yang selanjutnya itu ada kosekant. Kosekant theta itu kebalikan dari sin theta. Jadi kosekant theta itu sama dengan 1 per sin theta. Atau sama dengan 1 dibagi sisi depan sudut theta per sisi miring. Atau sama dengan 1 dibagi A per C. A per C ini didapat dari sin theta ini tadi ya. Atau sama dengan kalau kita sederhanai akan didapat jadinya C per A. Dan selanjutnya itu ada secant theta. Secant theta itu adalah kebalikan dari si kosinus. Jadi secant theta itu sama dengan 1 per cos theta. Di mana 1 per cos theta-nya adalah sisi samping sudut theta dibagi sama sisi miring. Cos tadi sami ya. Maka akan didapat 1 per
B per C, di mana B per C ini adalah dapat dari yang pertama tadi. Cos theta itu kita tahu B per C kan? Maka setelah disederhanakan akan didapat secant theta itu sama dengan C per B. Oke, selanjutnya itu adalah kotangen theta. Jadi kotangen theta itu adalah kebalikan dari si tangen theta. Jadi kotangen theta itu sama dengan 1 per tangen theta. Atau sama dengan 1 per sisi depan sudut theta dibagi sisi samping sudut theta. Atau sama dengan 1 per A per B. Atau kalau udah kita manipulasi maka akan dapat jadi B per A. Oke, sampai sini Miss rasa cukup jelas ya. Semoga semuanya paham. Jadi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dan selanjutnya itu ada sudut-sudut istimewa. Apa sih sudut-sudut istimewa itu? Jadi sudut itu dikatakan istimewa dengan alasan bisa diukur dengan mudah, yaitu hanya dengan menggunakan perbandingan trigonometrinya aja. Nah, tanpa kalkulator, sudut ini bisa dengan mudahnya kita ukur. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sudut istimewa yang akan kita ketahui itu ada 5. Yang pertama itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi kita punya tabel seperti ini. Diketahui sudutnya itu sin, cos, dan tangen. Lalu 0 derajat, ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan ada 90 derajat. Nah, cara baca tabel ini adalah, jadi misalnya nih, kita mau cari sinus 30 derajat. Berarti carinya di sinus dan carinya di 30 derajat. Maka kita akan mendapat nilai setengah. Jadi sinus 30 derajat adalah setengah. Lalu gimana kalau misalnya mau cari kosinus 90 derajat? Kosinus 90 derajat, ini kosinus dan ini 90 derajat, maka akan didapat hasilnya itu adalah 0. Oke? Dan untuk yang tangen, kalau mau cari tangen 45 derajat, ini tangen dan ini 45 derajat. Maka nilainya adalah tangen 45 derajat itu adalah 1. Sebenarnya nilai-nilai ini bisa kita cari sendiri, kita cari ya melalui perbandingan trigonometri. Namun untuk hari ini Miss akan kasih aja nilai-nilainya. Jadi sinus 0 derajat itu adalah 0, sinus 30 derajat itu adalah setengah, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, dan sinus 90 derajat itu 1. Lalu untuk kosinus 0 derajat itu 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, untuk tangen, jadi tangen ini di depan tadi kan kita udah belajar kalau tangen itu desa, sisi perbandingan sisi depan per sisi samping. Tapi tangen itu juga kalian harus tahu, tangen itu adalah perbandingan antara sinus, misalnya tangen alfa nih, berarti perbandingan antara sinus alfa dibagi kosinus alfa. Ya, jadi tangen itu bisa juga desa atau bisa juga sin per cos. Nah, untuk dapetin 0 tan 0 derajat, kita bisa ngebagi aja. Jadi sin dibagi cos. Tan 0 itu, sin 0 itu adalah 0, dan cos 0 itu 1. Berarti tangen 0 itu 0 per 1. Maka akan kita dapat hasilnya 0. Lalu tan 30 derajat, berarti kita akan membagi sinus 30 derajat dibagi sama kosinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu hasilnya adalah setengah, dibagi sama kosinus 30 derajat, itu hasilnya adalah setengah akar 3. Maka akan kita dapatkan hasil dari tangen 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3. Dan begitu pun untuk yang tangen 45 derajat, caranya itu sama. Jadi tangen 45 derajat akan kita dapat hasilnya adalah 1, tangen 60 derajat itu setengah akar 3, dan tangen 90 derajat itu tak terdefinisi. Oke? Oke, kita masuk ke contoh soal.
Ini contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada suatu segitiga, siku-siku. Segitiga ABC nih. Siku-sikunya itu adalah di C. Nah, yang ditanya adalah pernyataan berikut ini benar kecuali. Jadi ada beberapa pernyataan A, B, C, D, E. Kita mau cek benar atau enggak. Untuk yang pertama, sin alfa itu sama dengan BC per AB. Di mana kita ketahui ini alfa nih. Di mana kita ketahui bahwa sinus alfa itu adalah perbandingan sisi depan per sisi miring atau sin demi ya. Kita sepakatin aja seperti itu. Jadi sinus itu demi. Sisi depan sudut alfanya itu adalah BC, berarti ini BC benar nih. Dan sisi miringnya itu adalah AB. Ini kan sisi miringnya benar. Berarti dia benar nih untuk yang A. Lalu untuk yang B, sin beta. Sudutnya beda nih. Sin beta, ini sudut beta. Sudut beta ini di atas ini nih. Nah, untuk sudut beta berarti sisi depannya itu adalah si AC. Dan sisi miringnya itu adalah sama ya untuk sisi miringnya. Sisi miringnya itu AB. Ah, ternyata benar juga nih. Berarti untuk yang option A dan option B itu benar. Lalu kita cek nih, mau cek yang C. Cos alfa. Cos alfa itu sama dengan cos sami, samping per miring ya. Jadi cos alfa ini alfanya di sini. Sisi sampingnya itu adalah si AC sampingnya. Benar ternyata. Dan sisi miringnya itu adalah si AB. Dan ternyata juga benar. Berarti ABC masih benar. Lalu kita cek yang di E deh. Cos beta. Cos beta, ini beta. Berarti cos itu sami, samping per miring. Sampingnya itu adalah BC, benar nggak? Oke, benar ya. Dan miringnya itu adalah AB. Oh, ternyata di sini itu adalah AC. Harusnya di sini itu AB kan? Berarti jawabannya adalah si E. Oke? Karena kan ini ditanya pernyataan berikut ini benar, kecuali berarti yang ditanyanya adalah yang salah ya. Nah, kita cek nih, karena D tadi kan kita belum cek. Kita mau cek nih, D itu benar atau enggak deh. Tan alfa. Tan alfa adalah perbandingan sisi depan dibagi sama sisi samping. Tan desa. Berarti ini alfa. Depannya itu adalah si BC. Ini depannya BC. Dan sampingnya adalah si AC. Oke, dan ternyata benar. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah option yang E, karena yang salah ya. Oke. Semoga paham ya untuk soal yang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja ke Mbak Selvinya ya di live chat YouTube-nya. Boleh tanya? Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi diketahui ada segitiga ABC masih sama. Siku-sikunya itu adalah di C, sisi miringnya adalah AB, sisi tegaknya itu adalah AC dan BC. Dan siku-sikunya itu di C ya. Di mana BC itu panjangnya adalah 3 cm. AB panjangnya adalah 5 cm. Tentukan nilai dari sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Jadi yang ditanya adalah 3 ini, sin, cos, dan tangen. Tapi dari sudut alfa ya, di mana sudut alfanya itu ada di titik sudut A ya. Berarti ada untuk jawab soal ini, kita mau cari AC-nya dulu nih. Karena kita dapat nih, sisinya kan kita hanya dapat 2. Hanya sisi BC dan sisi AB nih. Baru 2 ini, berarti kita butuh sisi AC nih. Kenapa sih harus cari sisi AC? Nanti akan terjawab deh. Jadi kita mau cari sisi AC-nya dulu. Miss Rasa bisa ya untuk cari sisi AC-nya itu, karena ini pelajaran SMP nih. Ada segitiga siku-siku. Ada salah satu 2 sisi yang diketahui dan salah satu sisi yang nggak diketahui. Berarti kita bisa pakai rumus Pythagoras. Jadi AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Di mana AB-nya itu adalah
5 dan BC-nya itu adalah 3. Maka akan didapat sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Atau sama dengan akar dari 25 dikurang 9 itu akan didapat hasilnya akar dari 16 dan akar dari 16 itu adalah 4. Jadi kita ketahui bahwa panjang sisi AC-nya itu adalah 4 cm. Nah, kita mau nentuin dulu nih yang mana sisi depan, mana sisi miring, mana sisi samping karena agar lebih mudah untuk pengerjaan soalnya nanti. Nah, untuk sisi depan sudut alfa ini adalah ini nih sudut alfa. Berarti sisi depannya itu adalah si BC. Ini untuk sisi depannya. Lalu sisi sisi miring sudut alfanya itu adalah si AB atau si hipotenusanya itu AB 5 cm ya. Lalu sisi samping dari sudut A itu adalah AC. Jadi udah dapat depannya itu BC, sampingnya itu AC, dan miringnya itu AB. Ingat ya, patokan kita itu adalah sudutnya itu adalah sudut alfa ya. Jadi yang ngelihatnya itu dari sudut alfa. Oke, untuk yang pertama kita cari sinus alfa. Sinus alfanya itu sama dengan sinus alfa, sin demi. Ingetin ya, sin demi. Berarti sisi depannya itu adalah BC dibagi sisi miringnya itu adalah AB. Berarti akan kita dapatkan sin alfanya itu adalah 3/5. Jadi BC-nya 3 dan miringnya 5. Dan selanjutnya kita bisa cari juga cos alfa. Cos alfanya itu adalah perbandingan sisi samping sudut alfa dengan sisi miring. Di mana sisi samping sudut alfanya itu adalah AC dibagi sama sisi miringnya itu adalah AB. Nah, sisi samping sudut alfanya itu adalah 4 cm dan sisi miringnya itu adalah 5 cm. Jadi cos alfa itu akan kita dapatkan perbandingan 4/5. Lalu untuk tangen alfa. Untuk tangen alfa itu kan perbandingan antara sisi depan dibagi sama sisi samping. Berarti tan itu desa. Sisi depannya adalah yang kita ketahui, sisi depannya itu si BC dan sisi sampingnya itu adalah si AC. Jadi akan kita dapatkan perbandingannya itu sisi depannya itu 3 dan sisi sampingnya itu 4. Jadi akan dapat tangen alfa itu 3/4. Sin alfanya itu adalah 3/5, cos alfanya 4/5, dan tangen alfanya adalah 3/4. Oke, sampai di sini untuk contoh soalnya. Oke, Mbak Selvi. Oke, jadi udah sampai di situ dulu ya, Miss Mika, untuk contoh soal dari perbandingan trigonometri ya. Jadi ini Iya, teman-teman Mbak. kelas 10 mungkin udah mencatat juga apa saja tadi ya perbandingan dari trigonometri itu sin alfa, cos alfa, tan alfa ya. Terus cara pengerjaannya pencarian dari besaran ini ya, nilai dari masing-masing sudut pada segitiga atau Sudutnya. trigonometri ini ya, Miss. Oke, Iya, Miss. Mbak. Nah, ini setelah contoh soal, apakah akan memberikan soal kepada murid-muridnya? Mungkin ada satu soal lagi, Mbak. Oke, kalau gitu. Tapi kita jeda dulu ya, Miss ya. Nah, Oke, Mbak. dan sahabat kreatif bareng dengan Miss Mika untuk perbandingan trigonometri, kita bakal kembali lagi. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan sebelum nih ada soal yang akan diberikan. Tadi kan udah contoh soal tuh, udah ada kurang lebih tadi ada sekitar 2 ya. Contoh 2, soal iya. ya yang diberikan oleh Miss Mika. Nah, nanti Miss Mika akan memberikan soal dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung aja chat melalui WhatsApp ya. Kalau mungkin malu gitu chatnya dibaca live YouTube, bisa langsung bergabung di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung melalui live chat aja di YouTube RRI Palembang.
Seperti itu ya. Nanti bakal Selvian bacain dan akan dijelaskan oleh Miss Mike. Dan kita akan kembali lagi ya Miss untuk materi selanjutnya masih dengan perbandingan trigonometri bersama dengan Miss Mike dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Laju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Tersita waktu di layar, para sibuk berselancar. Jeda dulu reda, boleh juga lama tak apa antik, tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang semestinya. Beri tubuhmu pesona, sebagaimana yang
Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas di program belajar di RRI Sahabat Kreatif. Untuk hari ini pelajarannya adalah matematika wajib tentang perbandingan trigonometri untuk kelas 10. Dan bersama dengan Miss Mika dari SMA Plus Negeri 17, tadi udah menyampaikan materi yang ini sebenarnya kalau aku jadi siswa dari Bu Mika, Miss Mika ya, aku pilih Bu terus, maaf ya Miss. Itu sebenarnya udah cukup paham ya, karena tadi sangat jelas sekali dikasih tahu tentang bagaimana kita bisa menghafal ya. Ini emang dihafalin ya Miss kalau untuk perbandingan trigonometri ini ya? Kalau untuk sudut sendiri bukan dihafal sih Mbak, karena yang sebelumnya itu kan bisa akan dipakai terus tuh. Kelas 10 nanti dipakai, kelas 11 dipakai, kelas 12 dipakai. Jadi akan ingat sendiri nantinya. Untuk yang sudut-sudut istimewa itu otomatis sebenarnya. ya bakal ingat sendiri Iya. ya. Jadi ya kayak tadi yang Miss bilang, demisa, sademi itu yang perlu diingat ya sebenarnya. Jadi ketika penghitungannya itu Iya Mbak. gampang. Sama sudut istimewa itu juga bakal digunakan terus ya Miss ya untuk perbandingan trigonometri ini ya. Iya, sangat Mbak. Kelas 11, kelas 12 nanti akan terpakai terus kok. Jadi ini ibarat ini baru permulaan pengenalan seperti itu ya di kelas 10 ini Iya, ya. benar sekali. Oke, tadi udah disampaikan oleh Miss Mika, sahabat kreatif. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, tapi mungkin sekarang kita masuk ke pemberian soal ya mungkin ya Miss ya. Terus, Iya, boleh. oke silakan untuk melanjutkan lagi Atau materinya. mungkin- Iya, oke. Mungkin ada satu soal lagi Oke. yang saya jelaskan, Mbak. Oke, silakan Oke. Miss. Kok bentar ya, Mbak. Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh gabung di live chat YouTube kita atau juga di 0857 2-nya 5 kali 916. Nah, ini akan ada contoh soal nih yang diberikan oleh Miss Nih. Mika. Oke, silakan Miss. Jadi ini nih, di awal tadi kan Miss bilang manfaatnya untuk ngukur ini, untuk ngukur Iya. pohon, untuk ngukur apapun gitu ya. Jadi di sini nih, seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 × 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasinya itu 30 derajat. Jadi dianya nunggaknya ke atas gitu loh. Itu namanya sudut elevasi. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata, jadi batasnya itu hanya sampai mata, itu 1,6 meter, berapakah tinggi pohon tersebut? Nah, seperti Miss bilang di awal tadi, ini nih si Adi nih, anggap aja siswanya nih. Dia ini mau mengetahui tinggi pohon. Nah, Adi ini kalau mau cari tinggi pohon ini, jadi dia nggak perlu nih repot-repot ngukur, ambil meteran dari bawah, dari tanah, terus diukur sampai puncak pohonnya. Yang ada dia nanti malah jatuh kan, ribet malah. Nah, jadi di sini kita bisa pakai di perbandingan trigonometri ini. Jadi ini ada pohon nih, lalu di sini ini ada Adi. Jarak antara Adi dengan pohon itu adalah 4 × 3 meter ya tadi. Lalu dia melihat ke atas nih, atas puncak pohonnya. Itu membentuk sudut elevasi namanya. Sudut elevasinya itu adalah 30 derajat. Lalu tinggi Adi itu adalah 1,6 meter. Ingat ya, tingginya itu hanya terukur sampai matanya aja. Jadi 1,6 meter. Nah, kita misalkan X ini adalah tinggi pohon yang terukur dari puncak pohon sampai ke titik yang setara dengan mata Adi. Jadi titiknya di sini. Maka di sini akan membentuk sudut siku-siku ya. Nah, ini kita misalkan garis putih ini adalah X. Nah, jadi dengan rumus tangan maka akan kita dapatkan tangan alfa itu adalah perbandingan sisi depan sudut alfa dengan sisi samping sudut alfa. Sehingga yang kita ketahui tangannya itu adalah sudutnya itu adalah 30 derajat. Jadi tangan 30 derajat itu sama dengan sisi depannya itu adalah X dan sisi sampingnya itu adalah 4 × 3 meter. Lalu dengan manipulasi atau kita kalikan kedua ruasnya dengan 4 × 3 maka akan didapat 4 × 3 dikali tangan 30 derajat itu sama dengan X. Jadi X itu sama dengan
4 akar 3 dikali tangan 30 derajat. Tadi yang sebelumnya Miss jelasin di sudut istimewa tadi, tangan 30 derajat itu hasilnya adalah 1/3 akar 3. Sehingga akan kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 4 meter. Dan pertanyaannya adalah, si pertanyaannya tadi yang ditanya adalah tinggi pohon. Sedangkan X ini adalah jarak antara puncak pohon dengan titik yang setara dengan mata Adi ini. Jadi untuk nyari tinggi pohonnya itu adalah si X ditambah sama tinggi Adi. Jadi X-nya itu adalah 4 ditambah sama 1,6 meter. Maka akan kita dapatkan tinggi pohonnya itu adalah 5,6 meter. Jadi tanpa harus kita ngukur pakai meteran dari bawah tanah, dari tanah nih sampai ke ujung ke atasnya manjat-manjat ribet kan. Jadi kita pakai aja ilmu trigonometri. Oke. Dan mau ngukur yang tinggi-tinggi juga bisa, kayak menara, kayak apapun itu bisa kok dipakai. Jadi nggak usah ribet, mau harus dihitungin satu-satu. Oke, jadi kita bisa manfaatkan trigonometri. Gitu Mbak. Oke, jadi ini contoh soal yang terakhir ya Miss ya. Iya Mbak. Dan kebetulan ini Miss, mungkin teman-teman kelas 10 ini sebagian besar mungkin udah pada paham kali ya. Jadi kebanyakan ini pada semangat Miss Mika, semangat Miss Mika, keren banget Miss, katanya gitu di YouTube. Kayaknya udah paham, udah pada ngerti-ngerti semua kali Udah Mbak ya. ngerti-ngerti semua. Ya namanya juga dari Iya. SMA Plus Negeri 17 ya, jadi otomatis lah nggak perlu diraguin lagi. Tapi yang pastinya ini untuk perbandingan trigonometri ini bisa disalin kembali ya, karena nanti melalui YouTube channel ini teman-teman kelas 10 bisa menyimak kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Mika ya. Nah ini kan tadi udah ada uraian materi, kemudian udah ada contoh soal nih Miss. Nah kita udah di akhir acara nih, ada lagi yang mau disampaikan oleh Miss Mika, silakan. Mungkin penyampaian untuk siswanya aja Mbak ya. Ya. Jadi hal yang harus ditanamkan pertama kali waktu belajar matematika tuh jangan dianggap matematikanya sulit loh. Karena baru dengar Jadi cintai matematika dulu aja sih. tuh langsung yang Iya. aduh sakit kepala gitu. Sakit kepalanya langsung, pusing 7 keliling pokoknya kalau udah dengar matematika. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu, karena mau nggak mau matematika itu harus dipahami dulu. Semua pelajaran harus gitu. Oke, kita harus tahu dulu manfaatnya. Setiap pelajaran suatu materi itu pasti ada manfaatnya loh. Dan kayak tadi tuh udah banyak sekali kan trigonometri itu kegunaannya bisa pakai untuk apapun. Dan Miss rasa ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan terkhusus untuk siswa-siswa Miss, ini yang lagi pada ulangan nih semester minggu-minggu ini lagi banyak ulangan Mbak, jadi ceritanya. Iya. Ulangan harian ya. Ulangan harian pertama, iya bener Mbak. Mungkin ada yang masih ulangan, jadi tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Pokoknya kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar rumah, stay at home, belajar aja dari rumah. Dan satu kata dari Miss, jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sudah menyelesaikannya. Oke. Oke Mbak. Jadi kalau misalnya belum ketemu hasilnya, rumusnya dari rumus yang kamu kerjakan, jangan berhenti ya. Iya Nanti benar kalau sekali. Udah selesai baru ya. Jangan nanti ada pilihan ganda, gak apa-apa gampang pilihan ganda ini. Nah matematika bukan karena pilihan ganda ya Miss ya. Iya benar sekali. Oke, ini luar biasa. Terima kasih Miss. Aku juga kayak jadi flashback banget ke pelajaran matematika dulu waktu masih sekolah ya. Dan nanti ini materi kita untuk perbandingan trigonometri bisa disaksikan kembali di RRI Palembang ya, YouTube channelnya. Terima kasih banyak ya untuk Miss Mika yang sudah memberikan waktunya, Sama-sama. memberikan materi perbandingan trigonometri untuk materi matematika wajib kita. Dan sukses ya untuk murid-muridnya juga, untuk Miss Mika. Dan selamat kembali beraktivitas Miss Mika. Kita jumpa lagi nanti lain waktu Iya, ya Miss Mika. dengan materi yang berbeda. Iya, Oke. Nah, sahabat kreatif, Oke, sekian bye-bye. ya. Bye-bye untuk program belajar di RRI kita hari ini. Wah, sebenarnya matematika itu seru ya ternyata. Apalagi kalau gurunya cakep kayak Miss Mika. Pasti bakal nyampe deh materinya di otak kamu. Dan pastinya besok bakal ada materi yang lebih seru lagi juga ya di program belajar RRI. Kita sekian dulu untuk hari ini bersama dengan Miss Mika dan pelajaran
matematikanya dan teman-teman dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Selvian juga pamit dulu ya untuk program yang berikut ini. Pastinya besok kamu bisa kembali mengikuti pelajaran kita di Belajar di RRI jam 10 sampai 11. Indonesia